Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kawin kontrak di dalam syariat Islam Ustaz? Baik. Apa sih yang disebut nikah kontrak, kawin kontrak itu? Ya, kontrak itu berarti kan akad yang disebutkan kontrak kerja, kontrak rumah, berarti kan berjenjang waktu yang sudah ditentukan. Itu makna dari kontrak. Nah, di dalam pembahasan para ulama disebut namanya nikahul mut'ah. Pernikahan yang sudah ditentukan umur pernikahannya. Nah, ada waktunya. Ya, paket sebulan misalkan sudah seperti internet ini, ada paket-paketnya pernikahannya. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kita melihat sejarah terlebih dahulu. Nikah mut'ah ini pernah terjadi di saat zamannya Rasulullah SAW. Hukum asalnya tidak diperkenankan. Karena nanti ini seperti perzinahan yang legal. Ya. Orang pengen berzina tapi legal. Sehingga kemudian melakukan pernikahan yang semacam ini, berjenjang waktu. Itu akan merusak dan juga akan menzalimi pihak-pihak khususnya adalah para wanita. Karena mereka akan hanya begitu saja. Jadi itu akan mirip dengan perzinahan. Sehingga dilarang. Kemudian sempat diperbolehkan di salah satu peristiwa peperangan karena ada kebutuhannya, ada hajat. Para sahabat jauh dari istri mereka, sementara kan mereka manusia, butuh kebutuhan biologisnya manusia wajar. Di zaman itu ya ketika peperangan itu kan tidak sebentar, berbulan-bulan jauh, tidak ada alat komunikasi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan istri mereka. Nah, sehingga ada rukhsah, ada dispensasi, ya, ditoleransi, sehingga diperbolehkan nikah mut'ah karena pada peristiwa itu saja. Nah, karena untuk memenuhi tadi, para sahabat yang jauh dari keluarga, dari istri, ya, di zaman itu belum ada alat komunikasi, sehingga diperbolehkan. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengharamkan selamanya. Nah ini, Rasulullah melarang mengharamkan selamanya. Maka dari sejak itu disepakati para sahabat, para mazhab, para ulama madhab, baik dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan madhab Zahiri, madhab yang lainnya pun menyatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram. Hanya ada satu pendapat, yaitu dari kalangan Syiah, dari kelompok Syiah yang memperbolehkan daripada nikah mut'ah tersebut. Ada beberapa dalil yang mereka kemukakan, termasuk bahwa sahabat Ibnu Abbas kan, mereka meriwayatkan bahwa memperbolehkan. Padahal kalau ditelusuri ternyata Sayyidina Ibnu Abbas itu tidak berita dilarang, ya, berita terakhir, ya, update terakhirnya yang Rasulullah melarang itu belum sampai. Dan itu banyak biasa terjadi karena kan pemberitaan saat itu minim, tidak ada medsos yang saat ini gampang menyebar. Sehingga kadang ada sahabat itu masih melakukan sesuatu yang sudah diharamkan. Kenapa? Karena berita larangannya belum sampai kepada mereka. Misalkan menggunakan emas bagi laki-laki kan diharam. Itu ada sahabat yang diriwayatkan maka itu. Kenapa kok bisa? Bukannya Nabi melarang. Karena berita pelarangan itu belum sampai ke telinganya. Saat itu kan tidak ada alat komunikasi, tidak ada media yang bisa menyebar cepat seperti kita. Itu hanya dari mulut ke mulut, dari omongan-omongan, dari ucapan-ucapan, ya, baru sampai. Sehingga itu yang menyebabkan ada sahabat yang melakukan hal yang sebetulnya sudah dilarang. Akibat karena larangan itu belum sampai. Karena larangan itu kan ada yang dilarang itu di tahun sekian. Di tahun sekian, dalam peristiwa ini. Kan tidak dari sejak awal semua syariat langsung diturunkan. Enggak. Syariat itu kan tadrij. Bertahap. Turun larangan ini, peristiwa ini, turun larangan ini, peristiwa ini
kemudian ada aturan ini, ya seperti itu. Nah, itu yang dipakai kemudian dalil mereka, tapi ini dalil yang lemah, tidak punya dasar yang kuat. Sehingga semua madhab fikih Ahlus Sunnati wal Jamaah berpendapat nikah mut'ah, yaitu nikah yang sudah ditentukan waktunya dan disebutkan di dalam akad. Saya menikahimu sampai tanggal sekian selama 2 minggu dengan mas kawin ini misalkan. Maka itu yang disebut dengan nikah mut'ah. Maka hukumnya adalah haram, disepakati oleh seluruh madhab, hanya dari Syiah yang itu tidak memiliki landasan yang kuat secara dalil, secara historis dan seterusnya, sehingga siapapun pelakunya itu tidak mempengaruhi hukum. Haram tetap haram, walaupun yang melakukannya, andaikan ya ustadz atau siapapun yang punya jabatan, tidak mempengaruhi hukum, haram akan tetap haram. Siapapun, walaupun ada yang melakukannya orang terpandang, kiai, ustadz, yang namanya haram tetap haram, tidak akan pernah berubah jadi halal gara-gara ada ustadz atau kiai yang melakukan seandainya. Nah, sehingga sudah jelas hukumnya nikah mut'ah disepakati oleh madzhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya adalah haram, ya kecuali tadi kelompok dari Syiah itu yang memperbolehkan terjadinya nikah mut'ah. Jadi apa yang terjadi di daerah-daerah tertentu, ya ada masyhur dengan kawin yang disebut kawin kontrak, atau dalam bahasa Arab disebut nikahul mut'ah, itu adalah sebuah tindakan yang tidak sah secara hukum, pernikahannya tidak sah, dan juga itu adalah pernikahan yang haram, sehingga pelakunya melakukan sebuah dosa besar. Melakukan tindakan tersebut akan berujung dengan dosa, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikahlah dengan cara yang sah untuk melindungi hak-hak Anda dan sebagainya, supaya menjadi berkah. Jangan mengikuti ajakan-ajakan syaitan yang akan merugikan kita semuanya. Wallahu a'lam.